Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. 3, ya. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah kepada kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami setiap aktivitas kami. Itu bukan karena ibadah kami Tuhan, melainkan belas kasih kepada kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah isi firman yang kami dengarkan pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Hanya ini doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan yang di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, renungan kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tema dari renungan kita adalah kasih yang bertumbuh dalam keluarga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anggota keluarga, kita dipanggil untuk saling mengasihi dengan kesabaran dan hati yang lembut. Di rumah, kasih harus menjadi dasar dari setiap hubungan, baik antara orang tua, anak, atau kakak dan adik, serta setiap anggota keluarga. Tuhan menginginkan agar kasih tidak hanya diucapkan, tetapi juga ditunjukkan melalui sikap yang sabar, murah hati, tidak mudah marah, dan tidak sombong. Bila kasih bertumbuh dalam keluarga, maka rumah akan menjadi tempat penuh damai dan sukacita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih sejati memiliki ciri-ciri penting, yaitu sabar, murah hati, dan tidak cemburu, dan tidak sombong, dan tidak memudahkan diri. Ayat ini menolong kita memahami bahwa kasih bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata yang terlihat dalam sikap dan perilaku kita setiap hari. Di dalam keluarga juga kita diajarkan Tuhan Yesus untuk melatih kasih itu terus-menerus, seperti kasih itu sabar. Berarti kita tidak mudah marah atau tersinggung dengan kesalahan anggota keluarga. Yang kedua, kasih itu murah hati. Berarti kita mau menolong tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga, tidak cemburu dan tidak sombong. Artinya kita tidak iri terhadap anggota keluarga lain dan tidak merasa lebih baik dari mereka. Contoh dalam kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu ketika adik dan kakak melakukan kesalahan, orang tua tidak boleh semudah itu marah, tetapi menegur dan
menegur dengan lembut. Yang kedua, jika orang tua meminta bantuan seperti menyapu atau membersihkan meja, kita sebagai anak harus melakukannya dengan sabar dan tidak mengeluh. Yang ketiga, tidak sombong ketika kita lebih pandai atau lebih bisa dari anggota keluarga lainnya, tetapi tetap rendah hati. Yang keempat yaitu tidak iri hati kepada kakak atau adik ketika orang tua memberikan sebuah hadiah kepada anak-anaknya. Nah, akhir dari renungan ini yaitu kasih itu yang bertumbuh dalam keluarga adalah kasih yang nyata, penuh kesabaran, ketulusan, dan rendah hati. Melalui 1 Korintus 13 ayat 4 ini, kita belajar bahwa kasih harus diperlihatkan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Jika setiap anggota keluarga hidup dalam kasih Kristus, maka keluarga akan menjadi tempat yang harmonis, penuh damai, dan memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian isi firman-Mu ini. Kiranya isi firman yang kami dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.